Erick Thohir sambut permainan Cina jelang putaran ketiga. Coach Sintayong langsung apresiasi capaian timnas muda Indonesia yang berhasil menjadi juara. Ramai soal sosok Ivar Jenner dan nomini di FC Utrecht. Arkan kakak mendadak ramai seusai timnas muda juara. Erick Thohir menjawab soal proses Martin Paes jelang putaran ketiga. Begini kata Yahwel Berjadim usai anaknya berhasil angkat trofi bersama timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas muda Indonesia kini telah berhasil meraih juara dalam ajang Piala ASEAN U19. Namun di tengah euforia kemenangan timnas muda Indonesia itu ada satu pemain timnas muda Indonesia yang disebut menjadi bulan-bulanan warganet. Pemain yang dimaksud di atas adalah Arkan kakak. Dalam laga semalam ia masuk menggantikan Jens Reven di menit ke-71. Bermain sekitar 20 menit, kakak disebut tidak menampakkan permainan yang bagus. Ia bahkan tidak terlihat melepaskan tendangan ke arah mister gawang. Pemain nomor punggung 8 itu disebut juga terlihat seperti tidak mempunyai semangat untuk mengejar bola, di mana kakak justru malah sering terlihat jatuh di saat mengejar bola. Kehadiran kakak di permainan menit-menit terakhir bahkan dicap warganet tanpa bersusah payah. Hal ini yang kemudian disorot warganet hingga mereka menyerbu akun Instagram pribadinya. Hingga kabarnya kolom komentar di akun pribadinya itu kian ditutup. Dalam unggahan lain, lagi-lagi kakak juga menjadi bulan-bulanan warganet. Hal itu seperti di unggahan akun Instagram @timnasgol. Maaf ya, bukan bermaksud menghujat, kakak harus belajar lagi sama Jens Reven, komen salah satu warganet. Ayo lari kakak, sahut yang lain. Nama pemain keturunan Indonesia yaitu El Romeni kini kabarnya menjadi sorotan warganet setelah ia dianggap tidak menghargai rekannya di FC Utrecht yang juga gelandang timnas Indonesia yaitu Ivar Jenner. Namun meski demikian kabarnya Ivar Jenner meresponnya dengan santai dan dewasa. Ya, Ivar Jenner dan Romeni kabarnya terlibat insiden yang entah disengaja atau tidak saat membela FC Utrecht di laga uji coba pramusimnya pada Kamis kemarin, di mana saat itu Romeni dan Ivar Jenner tampil sebagai starter dalam pertandingan itu. Romeni sebagai sosok striker yang juga punya darah Indonesia saat itu berhasil menyumbang satu gol dalam kemenangan timnya saat itu. Namun saat melakukan selebrasi, striker yang disebut-sebut tengah diincar PSSI itu dinilai tidak menghargai Ivar Jenner. Pasalnya dalam sebuah video yang beredar, sosok Romeni terlihat tidak membalas ajakan jabat tangan Ivar Jenner, di mana saat itu Romeni terlihat menjabat tangan dengan beberapa rekannya, lalu Romeni mengelap tangannya ke celana. Selepas itu ia terus berjalan saat dihampiri Ivar Jenner. Dalam rekaman tersebut Romeni terlihat cuek saat Ivar Jenner mencoba menyelamatinya atas gol yang ia ciptakan. Ia berjalan tanpa menyambut salam dari sosok Ivar Jenner. Meskipun belum diketahui video tersebut mengalami manipulasi atau disunting, warganet pun disebut-sebut sudah kadung kesal dengan sikap sang striker itu. Namun kabarnya Ivar Jenner dengan santai merespon hal tersebut dengan dewasa, di mana Ivar Jenner membubuhkan emotikon hati berwarna merah di kolom komentar postingan terakhir oleh Romeni. Postingan itu pun disebut menjadi wadah warganet untuk mengkritik sang striker. Namun Ivar Jenner memilih untuk bersikap santai terhadap kisruh yang terjadi. Menariknya, banyak warganet yang tidak terima dengan sikap baik Ivar Jenner itu, di mana warganet ramai-ramai meminta Ivar Jenner untuk menghapus komentar tersebut. Namun meski demikian, terdapat beberapa warganet yang turut memberikan pujian terhadap sikap dewasa Ivar Jenner dalam menyikapi insiden dengan sosok Oli Romeni itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu di Cina di stadion yang jarak tempuhnya cukup jauh. Ya, belum lama ini Federasi Sepak Bola Cina telah menetapkan bahwa Stadion Qingdao akan dipakai sebagai kandang saat melawan timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Kabarnya CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. AFC pun telah menyetujui pemakaian stadion tersebut untuk menjamu timnas Indonesia. Ya, stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai oleh timnas Cina. Lokasi Stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Dalam hal ini Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan ini nanti jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah.
Pasalnya pada bulan Oktober itu ada 2 laga yang akan dilakoni timnas Indonesia, itu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan melawan Cina pada 15 Oktobernya. 2 pertandingan tersebut merupakan laga tandang di mana tim Merah Putih harus ke Bahrain terlebih dahulu. Setelah itu baru ke Cina, akan tetapi perjalanan ke Cina itu tidak akan mudah karena timnas Indonesia akan menempuh penerbangan panjang dan melelahkan. Pasalnya timnas Indonesia tidak bisa melakoni penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao, di mana Jaises dan kawan-kawan akan terlebih dahulu turun di Beijing. Setelah itu timnas Indonesia akan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Apalagi dipastikan saat Oktober nanti tempat tersebut sedang berada dalam cuaca yang cukup dingin. Tentu saja kondisi itu membuat perjuangan timnas Indonesia tidak akan mudah. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ujar Erick Thohir kepada awak media. Lalu ke Cina dan tiba-tiba ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing, ucapnya lagi. Itu Qingdao yang bulan Oktober katanya dingin, tambahnya lagi. Melihat situasi itu, Erick Thohir pun mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Jadi kita juga nanti akan jadi tuan rumah, harus baik-baik, tetapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerja di luar negeri, ya kita ganti kerja di sini, kelakar Erick Thohir. Coach Sintayong kini kabarnya ikut memberikan ucapan atas keberhasilan timnas muda Indonesia di Piala ASEAN U19 2024 ini. Ya, final Piala ASEAN ini mempertemukan timnas muda Indonesia versus timnas muda Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga tersebut pun dimenangkan oleh tim tuan rumah sekaligus dicap sebagai juara dalam ajang ASEAN ini. Lantas Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengunggah ucapan di akun Instagram pribadinya. Coach Sintayong pun langsung nimbrung memberikan ucapan kepada Garuda Muda. Selamat kepada timnas Indonesia U19 yang telah menjadi juara, tulis Coach Sintayong. Hal tersebut pun sontak menjadi ramai di unggahan kolom komentar akun Instagram Erick Thohir, di mana tak sedikit yang turut menyukai ucapan Coach Sintayong itu di dalam kolom komentarnya tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya kini menjawab soal pertanyaan seputar Martin Paes yang belum bisa membela timnas Indonesia. Ya, diketahui Martin Paes yang sudah resmi menjadi WNI sejak April yang lalu itu sampai saat ini ya masih belum jelas kapan bisa turun dan bisa membela timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Martin Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN U19, Erick Thohir pun menjelaskan soal proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Martin Paes ya kita tunggu di KAS kan prosesnya di KAS, ada sidangnya ya kita tunggu, ucap Erick Thohir. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak mewakili FIFA. Ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di KAS, ada sidangnya, katanya memperjelas. Ya PSSI sebelumnya memastikan akan berupaya agar Martin Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Kabarnya saat ini FIFA masih menolak perpindahan Federasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang akan dimulai pada bulan September 2024 mendatang. Dalam hal ini, sosok Martin Paes pun benar-benar diharapkan untuk bagaimana bisa menjadi bagian dari tim merah putih nantinya. Timnas muda Indonesia akhirnya menjadi juara seusai mengalahkan timnas muda Thailand dengan skor akhir 1-0. Dalam hal ini, Ayah Welber Jardim pun berharap sepak bola Indonesia terus bisa berkembang. Menurut Ayah Welber Jardim, prestasi juara Piala ASEAN U19 menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ia berharap perkembangannya tidak berhenti di tengah jalan. Saya mau sampaikan sesuatu dari beberapa tahun ini. Indonesia mulai dari organisasi sepak bola, penonton sudah datang puluhan ribu ke stadion, itu luar biasa, terang Ayah Welber Jardim. Sekarang mereka fokus ke taktik dan bisa mengembangkan timnas. Semoga tidak berhenti di sini dan mereka bisa berkembang setiap tahun. Dan suatu saat Indonesia bisa ke Piala Dunia, kami dukung terus, tambahnya lagi. Dalam hal ini, ia berharap pembinaan usia muda di Indonesia terus dijalankan. Selain itu, ia juga menginginkan agar supporter jangan terlalu cepat menghujat jika tim usia muda merasakan kekalahan. Semoga lebih banyak kepercayaan untuk para pelatih dan komite PSSI. Jangan kritik ketika satu kali kalah, bukan karena luar negeri lebih bagus dari Indonesia. Yang penting harus pembinaan bagus, tegasnya menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.